Halo, willkommen, selamat datang di channel di Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini. Dini and Juju and Dini. Aku lagi emosi banget ya Dini. Kenapa Baju? Emosi cengar-cengir. Iya, aku emosi banget karena videoku di YouTube di Cece Romet Kitchen itu dicuri orang untuk kedua kalinya. Oh my Karena di tahun kemarin udah pernah kejadian video saya dicuri orang. Gimana cara mencurinya? Mereka mendownload video saya, kemudian dipermaks demikian rupa, diupload ulang ke fanpage Facebook. Sekali lagi saya kasih tahu ya, fanpage Facebook. Jadi bukan diupload ulang ke YouTube, bukan ya. Tapi di fanpage Facebook yang sudah monetisasi dan sudah mendapatkan penghasilan dari monetisasinya itu. Sedangkan video yang dia ambil dari video Cece Romet Kitchen itu tuh tidak minta izin pada saya, nggak add credit juga, dan nggak add credit, nggak menyantumkan sumber ya. Jadi emosi banget. Tapi yang awal itu, yang tahun lalu itu kan bisa di bisa tahun lalu apa itu? Bisa bayar royalti. Itu juga karena kerja keras aku untuk meminta dia, dan aku ngancem-ngancem juga. Jadi aku ngancem melalui DM ke yang bersangkutan yang mencuri videoku. Saya bilang gini, kamu punya beberapa pilihan. Satu, kamu bayar royalti ke saya karena kamu sudah mengambil karya saya. Yang kedua, kalau kamu nggak membayar royalti, saya akan mengerahkan teman-teman saya semuanya untuk mereport rame-rame akun kamu agar bisa di take down, bisa hilang. Kayak akunnya Nikita Mirzani itu pernah hilang ya, akun Instagramnya ya, karena di report rame-rame gitu. Atau pilihan ketiga, saya laporkan ke polisi, gitu. Akhirnya dia oke kak, maaf kak gitu. Ternyata dia tuh nggak paham, nggak ngerti kalau pencurian video itu kriminal. Oh gitu. Nah ini yang saya maksud dengan kenapa kita nggak mengkampanyekan bahwa mengambil hak cipta orang lain, kerja keras orang lain itu ada etikanya. Nggak bisa asal ngambil aja terus diupload ulang gitu. Tapi kenapa yang ini nggak bisa digituin juga, Mbak? Belum, karena aku masih belum proaktif. Aku masih berkor-kornya di media sosial dulu. Tapi maksud aku, dia juga yang lama itu juga mengedit segala macam kan? Iya, sama kan? tipenya seperti itu. Gitu. Nah sekarang masalahnya adalah kalau saya menuntut melalui hukum ya, mereka nggak salah Din, karena secara copyright itu udah lolos. Iya, tapi yang kemarin tuh juga sebenarnya juga sama kan? Iya. Tapi bisa kan? Bisa karena bisa aku juga. Karena mereka respon, yang ini aku udah DM tapi nggak respon gitu. Nah kenapa kita nggak bisa menuntut? Karena video yang di-download kemudian dipermak ya, ditutupin bagian atasnya, bagian bawahnya, watermarknya dihilangkan, kemudian suara saya juga dibikin agak jadi sember-sember gimana gitu kan, jadi tambah jelek gitu kan. Jadi nggak persis gitu kan sama video aslinya. Nggak persis sama video aslinya. Begitu diupload kan nggak terdetek bahwa itu kena copyright. Yang kena copyright itu yang 100% sama plek gitu dengan video aslinya. Tapi gitu. Followers Mbak Juju tahu akhirnya masih tahu. You know lah, aku punya banyak sekali penggemar. Justru mereka yang enggak terima Din, dan yang ngasih tahu juga. Yang ngasih tahu juga, dan mereka tuh ayo Mbak, saya siap nih untuk mereport akun itu. Tapi aku bilang tahan dulu, sebentar dulu, saya mau berusaha berdamai dulu. Kalau misalnya orangnya susah bisa gitu. Kita lihat nanti ya. Gitu. Kalau misalnya bisa diajakin damai gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya oke, we'll see gitu. Benar. Kalau aku tahu bukan pencuri, ini pencurian termasuk ya. Jadi kayak ngambil gitu, asal comot aja terus ditaruh di Instagram dia gitu. Kalau ini emang belum bayar sih Mbak Ju. Tapi kan ceritanya aku army abal-abal kan nih gitu. Army itu tentara. Ngomong tentara sebentar, ini terbiasa Mbak Ju. Jadi tuh tadi di Vokatif. Seperti biasa kan aku suka ngikutin, jadi di situ tuh posting di Instagramnya
tentara Amerika antri untuk beli siomay, abang-abang yang ada di depan markas TNI AD kalau nggak salah gitu. Di mana? Di Jakarta, nggak tahu. Jadi itu si tentara bule ini dari Amerika. Tapi ini. itu serius emang Serius mereka iya. antri siomay? Antri siomay, batagor apa siomay gitu loh baju. Batagor kayaknya. Kalau lihat dari plastiknya kayak batagor ya. Ya pokoknya ada kalau nggak batagor ya siomay gitu. Terus komen netizen seperti biasa lucu gitu. Itu pasti entar si abang-abang semuanya ngeklaim ini yang beli kemarin tentara Amrik, lu beli deh ke gua. Ada aja gitu netizen tuh memang komentarnya, tapi ya lucu sih. Kayak aku baca itu gara-gara foto dan headline-nya itu gitu, tentara Amrik antri beli siomay gitu. Terus yang ARMY itu gimana? Oh iya, balik lagi ke ARMY. ARMY itu adalah sebutan untuk fansnya BTS gitu. BTS bukan behind the scene teman-teman, itu BTS band Korea boy band ya itu. Yang suka pakai pelembab itu. Iya, band dong. Sama lip gloss ya. Iya, lip balm baju. Lip balm, Kalau lip gloss kan lip tint. ini shiny banget. Mereka lip balm doang. Nah, terus ARMY abal-abal tuh karena aku nggak yang fans banget yang sampai garis keras gitu. Ya udah sih aku ngikutin aja. Jadi di Twitter dan di Instagram tuh sering banget kalau yang pencurian ini kan sering banget mereka itu si anggota BTS ini tuh update gitu kan baju. Nah ada tuh waktu itu yang aku inget banget, jadi kan si para fans ini kan mereka juga ngasih akses ke international fans yang bukan orang Korea asli buat mereka biar tahu gitu. Jadi suka ditranslatein ke bahasa Inggris gitu kan. Dari bahasa Inggris baru ditranslate ke bahasa mereka sendiri gitu. Ada yang Spanyol lah, apa banyak Rusia dan seterusnya gitu. Lalu kenapa ditranslate? Karena nggak bisa pakai mesin yang screen translation kayak yang di di Instagram Stories itu kan ada tuh yang otomatis si translation. Itu enggak, karena Namjoon waktu itu ceritanya. Dia tuh ngefoto novelnya dia yang baru dibaca gitu. Kan tulisan doang tuh kan nggak bisa gimana gitu. Nah adalah si ARMY yang translator yang biasanya ini gitu kan. Jadi dia nge-repost di Twitter atau Instagram aku lupa waktu itu. Terus ada yang si akun fanbase ARMY lain yang itu tuh asal comot aja, nggak ada kreditnya baju. Marah lah si yang translate ini. Iya, karena mentranslate kan juga mikir ya. Meskipun tuh nggak berbayar loh baju, itu nggak ada berbayar ya, itu cuma translatean aja dicomot orang, itu juga udah sakit hati kan, marah kan ya. Iya, kalau misalnya aku jadi dia juga, ini gue capek-capek translate, dia asal comot aja nggak ngasih kredit gitu kan juga, gitu. Benar. Apalagi sekelas video ya. Video itu effortnya jangan salah kan ya. Belum gabungin, belum masukin suara, belum dan seterusnya, ngasih subtitle kalau misalnya itu ada subtitlenya, so many. Sebenarnya aku salut juga sama teman-teman. Aku ngucapin terima kasih banyak atas dukungannya ya. Banyak teman yang ayo mbak dilaporin aja, oh ya mbak aku bisa ngerasain gimana rasanya gitu kan, capek-capek bikin video ternyata diambil orang dan digunakan untuk keperluan pribadi mereka gitu kan. Terus banyak juga yang menyarankan untuk memasang watermark gitu kan, kalau bisa watermarknya di tengah, jangan di pinggir, karena kalau di pinggir atau di atas tuh bisa ditutup gitu loh ya, gampang ditutupnya. Taruh di tengah-tengah, tapi pasang di tengah deh. Opasitasnya itu dinaikin biar dia lebih transparan dan tidak mengganggu gambar aslinya, tidak mengganggu videonya. Tapi masalahnya bukan itu ya teman-teman ya. Masalahnya adalah mencuri itu nggak boleh. Mau itu ada opasitasnya setinggi apa, watermarknya segede apa, orang kalau mau nyuri aja, karena itu karakter. Iya kan. Misalnya ada orang
ini maaf ya, kasus kayak kasus pemerkosaan perempuan gitu kan, terus yang disalahin perempuannya, ya kamu sih bajunya terbuka kayak gitu misalnya, ya kamu sih malam-malam pakai baju pendek gitu lah. Kalau memang dia bajunya terbuka terus si cowok itu nggak kepengen melakukan, ya juga enggak kan. Sama kayak video juga, benar, mau dikasih watermark sebanyak apapun, kalau emang orang-orang udah tahu bahwa mencuri video itu nggak boleh, ya nggak akan dicuri juga kan. Benar. Maksud saya tuh gitu. Jadi saya nggak perlu memasang watermark atau apapun sampai di tengah-tengah gitu loh. Yang perlu kita lakukan sebagai konten kreator, sebagai orang kampanyekan gitu yang di follow banyak orang, mau itu subscriber, follower, harusnya kita bisa lebih menginfluence people untuk jangan melakukan itu gitu. Ya maksudnya kayak gini, gampangannya ya Mbak Ju, gampangnya aja gitu, sama kayak yang translate tadi gitu. Apalagi buat video yang susahnya kayak gitu. Lu sendiri deh gitu, kamu sendiri gitu, kamu melakukan hal yang sama, membuat video dan mentranslate, terus tiba-tiba dicuri sama orang. Meskipun yang baju si pencuri ini atau si orang yang asal ngambil ini juga akan mikir ke arah sana, soalnya emang dia ya udah, mereka gampangnya aja gitu. Tapi coba deh gitu, coba kamu posisikan dirimu ke situ gitu, ya kamu akan sakit hati minimal ya baju. Sakit hati. Apalagi gitu kalau misalnya diambil buat kepentingan itu dari monetisasi dan seterusnya, ya oh my god, itu mencuri udah hitungannya gitu. Yang tadi udah aku jelasin kan, mau dituntut juga nggak bisa gitu kan. Jadinya ya lebih baik sih semua orang harusnya udah paham bahwa itu etika gitu kan, etika bermedia sosial, etika dalam membuat konten itu ya. Kalau kamu mau punya konten masak seperti Ceromet Kitchen, pertama pikirkan dulu mau masak apa, ya kan? Mau masak apa, konsepin dulu konsepnya gimana, masakan dari daerah mana, bahan-bahannya dikumpulin dulu, ya kan? Abis itu kamu harus punya kamera, kamu harus punya tripod, harus punya lampu, harus disiapin semuanya. Langsung masak, divideoin, udah selesai, tinggal diedit. Edit ini adalah sesuatu yang sangat menantang, sesuatu gitu, emang edit itu. Ini penyakitnya para konten kreator semua, penyakit males ya ngedit itu. Nah, untuk menaklukkan kemalasan itu loh, Din, bisa menjadi satu video, belum lagi dikasih suara, belum lagi diupload ke media sosial dan sebagainya. Effortnya itu bisa dari subuh sampai subuh lagi. Oke, kalau misalnya ada yang asal contoh tuh bisa, ya kalian bisa rasain sendiri gitu loh. Prosesnya tadi udah jelasin sedetail itu gitu. Itu baru video masak. Dan ternyata di si akun pencuri ini bukan cuma video saya yang dicuri, banyak banget. Isinya tuh video curian semua gitu. Enaknya diapain sih? Diulek lagi jadi sambal. Iya sih. Gimana ya kalau misalnya kayak gini tuh pencurian atau pengambilan tanpa izin gitu ya baju, itu tuh udah dari dulu sebenarnya, bukan cuma sosial media aja gitu. Berarti mereka nggak punya etika udah gitu, mereka nggak punya sopan santun, mereka nggak ada akhlak gitu sih. Nggak ada akhlak. Cuma yang bikin sedih tuh gini, Din, ada beberapa komentar dulu ya, yang waktu kasus yang dulu itu, mereka bilang gini, yang YouTuber, konten kreator yang videonya atau karyanya dicuri orang tuh banyak. Kenapa cuma Ceromet Kitchen yang banyak ngomong, yang berkoar-koar mulu gitu kan? What is the point being an influencer if you just kept silent? Aku bilang gitu. Iya, betul. Dan juga the point is not about ngomong terus nggak terima kalau misalnya dicuri. Bukan itu poinnya, gitu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa mengambil hak orang lain itu nggak boleh secara etika. Betul. Dan iya, kalau misalnya kita mau bikin sendiri itu ya nggak kayak gitu caranya gitu. Kalau misalnya mau menghasilkan uang dari bersosial media, it's not that way gitu. Ngomongin copyright ya Maju, copyright itu kan bukan cuman yang ada di sosial media yang tentang video, tentang yang translate tadi di Instagram gitu, tapi juga copyright ini
buku gitu atau kutipan ya Baju? Kutipan, betul. Itu dunia gue tuh. Iya, dunia gue juga, dunia kita anak sastra. Semua anak mahasiswa sih sebenarnya. Iya. Baju cerita dulu deh gimana? Iya, banyak banget sih yang kalau skripsi, tesis kayak gitu kan itu udah wajib banget kalau kita nyomot pemikiran orang lain. Betul. Itu harus mencantumkan itu sumbernya dari mana, siapa yang mengatakan itu. Kalau misal dari buku-buku yang mana, halaman berapa. Lengkap. Iya dong, bener. Dan kalau motifnya kebanyakan itu kalau di Turnitin ya mendetek copyrightnya itu bakalan ditolak kayak misalnya 20% isinya itu ternyata kutipan semua ya nggak bisa. Kamu harus punya your original mind gitu kan. Your thinking gitu kan. Kalau kata dosen aku caranya diparafrasekan dan di situ setelah diparafrasekan masukkan idemu di situ. Jadi kalimat itu menjadi kalimatmu. Iya, betul. Kata dosen aku kayak gitu. Masalahnya pentingnya nih misalnya adalah memparafrasekan itu butuh mikir ya, dan orang Indonesia tuh malas mikir termasuk gue. Iya dong, makanya kalau misalnya ini tuh emang harus baca bukunya, the whole bukunya, nggak bisa yang cuman asal ngemot aja gitu kan yang Baju. At least baca satu bab sih gitu. Tapi itu parah banget kalau untuk penelitian ya, jurnal ilmiah kayak gitu kan, kalau sampai banyak banget copyrightnya, 20% banyak loh itu Baju. Banyak banget. Nyomot sana nyomot sini tanpa menyantumkan sumber, udah dicoret aja. Kalau dosen saya bilang sampah gitu. Nah, tuh, iya itu kayak kalau dosen juga kayak gitu. Iya, dosen saya bilangnya kayak gitu, sampah udah. Mana pikiran kamu sendiri, mana gitu. mana Kalau katanya Cak Nun, kalau kita sudah terjun ke masyarakat, kita harus berani untuk bilang bahwa menurut saya, bukan menurut profesor itu, menurut Pak Ustadz yang itu, bukan, tapi menurut saya. Kamu punya pemikiran sendiri nggak? Sama kayak itu dikeluarin gitu. Kalau kita bikin konten, idemu yang asli, yang original tuh mana gitu. Core-nya itu yang mana gitu. Hebatnya YouTube itu bisa langsung mendetek copyright gitu loh dia. Beda dengan platform yang lain ya. Kalau YouTube itu begitu ada suara aja yang sama dengan punya yang aslinya itu langsung kedetek dan kamu terkena copyright gitu. Betul. Ya nggak bisa berarti gitu. Kalau misalnya aku tadi itu ceritanya tuh lucu Baju, yang tentang kutipan ya kan. Kan itu udah bukan bahan yang asing lagi atau bukan sesuatu yang asing lagi untuk kita mahasiswa ketika menulis skripsi, tesis, disertasi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah lama nih, udah jauh nih lulusnya gitu, itu kan kita harus baca-baca lagi nggak sih Baju? Ini caranya gimana yang kutipan ya? Aku lupa ya gitu. Cara yang nulis kutipan gimana gitu. Dialami banget sama temanku gitu. Temanku yang lagi PPG atau lagi kayak kuliah lagi gitu 2 semester. Iya, untuk sertifikasi. Betul, kan? untuk sertifikasi yang guru itu teman-teman guru pasti juga nggak asing dengan istilah PPG gitu. Nah, dia tuh nanya ke saya gimana ya? Lupa sih gitu. Ini caranya gini bener gak sih? Ya, ini kayaknya bener gitu. Jadi coba cari lagi. Nah, masalahnya pertanyaan saya adalah kan itu teman-teman saya dalam satu kelas yang sama itu kan nggak semuanya seumuran kan, bahkan teman saya yang paling muda Baju itu kayak saya mikir lagi, ini kasihan banget ya ibu-ibu yang lebih tua gitu, yang lebih usianya lebih senior gitu. Siapa tahu yang lebih tua lebih paham tentang kutipan Din. Enggak, soalnya tuh yang temanku itu Baju ceritanya itu dari sekolah-sekolah yang ini dari tertinggal gitu. Bukan tertinggal, kota pinggir gitu loh Baju. Bukan kota besar gitu. Jadi yang emang kerjaannya itu bukan nulis sebenarnya, udah ngajar aja. Gitu. Gitu. Jadi itu sih lebih ke situ gitu. Jadi ya itu akhirnya belajar lagi gitu, teman-temannya temanku gitu. Ya udah, jadi di situ lucunya di situ. Terus dari situ juga aku akhirnya baca juga kan Baju. Aku juga jadi ingat ternyata beda kan kalau misalnya kita mau ngutip yang dari buku aslinya yang memang udah kita baca dengan mengutip. Maksud aku ini ada jurnal, misalnya jurnal yang nulis Ibu Sunarti gitu ya. Bu Sunarti mengutip Pak
Pak siapa gitu, Pak Jono gitu. Nah kita mau mengutip teorinya Pak Jono di punyanya Bu Sunarti gitu. Nah kan beda tuh caranya dengan kita membaca bukunya Pak Jono langsung. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu aku jadi oh iya ini beda ya bener ya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Nah itu tuh ada aturannya teman-teman gitu loh. Dan yang saya mau titik beratkan di sini, yang aku mau kasih garis bawah gitu ya Mbak Ju, temanku tadi yang memang usianya udah sepuh kan gak bisa ngapa-ngapain karena itu memang udah aturan ilmiahnya kan ya Mbak Jo. Kan juga harus mengikuti gitu nggak sih, kalau mengutip itu ya seperti itu gitu. Nah itu sih jadi emang harus gitu, itu emang ada aturannya. Kredit tuh ya. Kredit karena video di Reels Instagram saya juga banyak yang menyomot dan mengupload ulang, tapi mereka mencantumkan sumbernya bahwa video itu punyanya SJ Suraya, SJ Suraya misalnya kan ya di Instagram gitu. And it's fine, nggak apa-apa, saya juga dengan senang hati silakan mau repost, mau upload ulang, yang penting saya dicantumkan di situ bahwa itu video saya, nggak apa-apa gitu. Nah, selain video, selain kutipan yang ada di jurnal ilmiah seperti itu, tesis, skripsi dan sebagainya, kadang-kadang ya Din, kita bermedia sosial tuh suka bikin status-status. Oh ya. Nah itu ambil quote dari mana-mana, tapi nggak mencantumkan gitu. Itu siapa yang ngomong gitu? Banyak. Perkataannya siapa gitu? Apakah itu melanggar hukum? Ya enggak juga. Tapi etikanya sebaiknya cantumkan. Misalnya beri aku 10 pemuda maka aku akan mengguncangkan dunia. Bung Karno. Nah, itu kan pendapatnya Bung Karno. Ya, misalnya Baju bikin status gitu kan, gitu doang, nggak bilang itu punya Bung Karno. Dalam kurung kayak Bung Karno atau ada tanda bintang kayak Bung Karno gitu. Itu sebenarnya udah salah loh kalau kita nggak mencantumkan itu. Emang itu pikiran kamu gitu kan? Iya, etikanya gitu. Betul. Ya nggak melanggar hukum sih, nggak bakalan dihukum masuk penjara gitu, enggak. Cuma kita tuh hidup beretika. Bahkan dalam masyarakat pun juga kita beretika, ngobrol dengan orang yang lebih tua itu aturannya bagaimana, meskipun nggak ada aturan tertulisnya gitu. Benar banget. Kayak contoh kecil yang misalnya ada orang tua lagi beres-beres atau lagi ngapain gitu di bawah gitu kan, di lantai gitu, terus kita duduk di kursi gitu. Nah itu kan at least kita permisi Bu, permisi Pak, saya duduk di atas gitu, atau maaf saya duduk di atas gitu. At least ada itunya gitu. Karena memang kita hidup di timur ya Mbak Ju, budayanya kayak gitu, etikanya seperti apalagi itu. Sampai hak cipta ya, hak kekayaan intelektual itu nggak budaya timur, nggak budaya barat, itu ada aturannya. Cinta. Jangan lupa kalau misalnya ada hukum alam ya Mbak Ju. Ada hukum alam, bahwa hukum alam tuh gini loh Din, kayak misalnya siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih kuat, maka dia yang akan bertahan gitu. Kalau kamu cuma mencuri aja, ini untuk para pencuri video saya dan para pencuri video teman-teman konten kreator lainnya ya. Benar. Kalau kamu cuma mencuri video orang lain, karya orang lain, kamu nggak akan bisa bertahan lama. Benar. Nggak akan. Ya kan? Karena bukan kamu yang punya ide, yang punya spesialisasi. Yang spesial tuh bukan pencuri, tapi pemilik ide yang asli, yang original, autentik. Bener. Pun aku lebih mikirnya ke hukum karma juga Mbak Jo. Jangan lupa ada karma gitu. Kalau misalnya kamu mengambil satu saat, kamu ada yang diambil juga. Ada. Gitu. Kalau misalnya kita ngasih juga kan kita nanti akan dikasih, nggak akan lama gitu kan Mbak Jo. Pun juga sebaliknya gitu. Seperti peribahasa saja yang sudah terkenal, kalau misalnya kita ngasih, kita akan dikasih gitu. Kita nanam apa? Benar. Kita nanam apa itu nanti yang akan kita ambil buahnya gitu. Jadi intinya akan ada gitu teman-teman, nanti itu apa yang dilakukan gitu akan ada balasannya gitu, akan ada akibatnya gitu. Hidup itu mending yang lurus-lurus aja lah. Kalau mau sukses ya kerja gitu, mau sukses ya jangan nyuri gitu. Berkarya, berpikir gimana caranya biar bisa menciptakan konten yang bagus, yang disukai oleh masyarakat, yang disukai oleh netizen Indonesia, ya kan? Jadi prosesnya memang panjang, tapi dijalani, coba deh pasti bisa. Jangan
asal comot karya orang lain. Yaudah teman-teman. Emosi Terima kasih. ya. Terima kasih sudah menonton. Kita See you ketemu next lagi di time. video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.